dari Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknologi Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sebelum kita bahas apa itu pandemi COVID-19 atau yang sering kita sebut dengan virus corona, alangkah lebih baiknya kita membahas sedikit tentang Pancasila. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian Pancasila secara historis, etimologi, dan terminologi. Yang kedua, tujuan pembelajaran Pancasila di perguruan tinggi. Dan yang ketiga, landasan Pancasila. Pada landasan ini, saya akan menjelaskan dua saja, yaitu landasan Pancasila secara historis dan kultural. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan kali ini adalah ideologi yang ada di dunia. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu pengertian Pancasila secara historis. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI yang pertama, di mana Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah yaitu tentang calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Pada sidang ini terdapat 3 orang pembicara, yaitu pertama Muhammad Yamin, yang kedua Dr. Supomo, dan ketiga adalah Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin merumuskan 5 dasar negara pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Mr. Yamin berpidato mengusulkan di antaranya yaitu yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah yang disampaikan oleh Dr. Supomo. Pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengusulkan 5 dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Dan tokoh terakhir yang menyampaikan 5 dasar negara pada sidang BPUPKI ialah Insinyur Soekarno. Pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara yang disebut dengan Pancasila. 5 dasar yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno diantaranya yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Dan yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, Pancasila ini dibahas pada Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Di mana Piagam Jakarta ini dibuat rumusan Pancasila yang terdiri dari 5. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, Piagam Jakarta ini ditolak oleh rakyat karena pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sedangkan di Indonesia itu sendiri agama tidak hanya Islam. Maka dari itu diambillah keputusan oleh pemerintah rumusan Pancasila sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu isi dari rumusannya yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itulah pengertian Pancasila secara historis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari kata Sanskerta dari India. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki 2 macam arti, yaitu panca artinya 5, sila dalam huruf vokal I pendek artinya batu sendi, alas atau dasar,
Dan sila dalam vokal I panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama dalam bahasa Jawa, diartikan susila, yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila yang dimasukkan adalah istilah Pancasila dengan pangkal I pendek yang memiliki makna leksikal, yaitu berbatu sendi 5, atau secara harfiah, dasar yang memiliki 5 unsur. Oke teman-teman, kalian sudah tahu kan pengertian Pancasila secara historis, terminologi, dan etimologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran Pancasila di perguruan tinggi. Yang pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan Pancasila. Yang pertama, landasan histori. Pancasila adalah warisan jenius para pendiri bangsa. Pancasila merupakan fakta sejarah sebagian bagian dari proses berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila adalah hasil sejarah yang sangat berharga sehingga kita mampu bersepakat mendirikan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sampai dengan saat ini. PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang bagi Negara Republik Indonesia. Dengan ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya memuat 5 dasar negara, maka Pancasila secara resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia. Wow. Selanjutnya, kita akan membahas tentang landasan kultural. Nilai-nilai Pancasila yang merupakan vokal wisdom bangsa dan realitas objektif dalam diri bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila juga telah menjadi living reality bagi bangsa Indonesia. Bangsa yang besar ialah bangsa yang peduli akan pewarisan budaya luhur bangsanya. Oleh karena itu, perlu ada upaya pewarisan nilai-nilai falsafah Pancasila melalui pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan proses pembudayaan atau pewarisan budaya luhur bangsa dari generasi tua ke generasi muda bangsa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ideologi yang ada di dunia secara umum saja ya, saya menjelaskan ideologi ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu ideologi. Pada mulanya, istilah ideologi dimaksudkan oleh penciptanya, Derek de Tracy. Oke, maaf ya kalau saya salah menyebutkan karena saya tidak terlalu bisa menyebutkan namanya. Derek de Tracy ini ia berharap bisa membawa perubahan dalam institusional mulai dari pembaharuan atas sekolah-sekolah di Prancis. Dia memberikan sebuah definisi ideologi. Yang mana ideologi merupakan suatu sistem ide yang mencoba melepaskan diri dari suatu yang metafisik. Ideologi juga dapat diartikan sebagai sebuah seperangkat sistem dan tata nilai dari berbagai kesepakatan yang harus ditaati dalam kelompok sosial. Ideologi adalah motivasi bagi praksis sosial yang memberikan pembenaran dan mendorong suatu tindakan untuk menunjukkan bahwa kelompok sosial yang diyakininya mempunyai alasan untuk tetap ada.
Liberalisme dari bahasa Latin, yaitu dari kata liberalis yang memiliki arti bebas, merdeka, tak terikat, dan tak tergantung. Kelebihan dari ideologi ini adalah yang pertama, setiap orang bebas untuk memiliki sumber daya produksi. Yang kedua, menghasilkan barang dengan mutu tinggi karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasaran. Yang ketiga, masyarakat dapat memilih partai politik secara bebas. Kekurangan dari ideologi ini adalah pertama, sulit untuk melakukan pemerataan pendapatan. Yang kedua, pemilik sumber daya produksi sering mengeksploitasi golongan pekerja sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Yang ketiga, sering munculnya monopoli yang merugikan publik. Tokoh dari ideologi liberalisme ini adalah pertama John Locke dan Adam Smith. Negara yang menganut ideologi liberalisme ini adalah Amerika, Spanyol, Swedia, Jepang, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan negara-negara lainnya. Yang kedua, ideologi komunisme. Komunisme adalah paham yang mendahulukan individu pemilik dan mengesampingkan buruh. Paham komunis menyatakan semua hal yang ada di suatu negara dikuasai secara mutlak oleh negara tersebut. Kelebihan dari ideologi komunisme ini adalah yang pertama, perekonomian sepenuhnya dipegang oleh pemerintah. Yang kedua, mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang ketiga, jarang terjadinya krisis ekonomi. Kekurangan dari ideologi ini adalah pertama, pers dijadikan alat propaganda oleh pemerintah untuk menyebarkan nilai komunis. Yang kedua, mematikan inisiatif individu maju. Yang ketiga, sering terjadi monopoli yang merugikan publik. Dan yang terakhir, masyarakat tidak dapat memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Tokoh-tokoh ideologi komunisme ini adalah Karl Marx dan Friedrich Engels. Negara yang menganut ideologi komunisme adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan Laos. Yang ketiga adalah ideologi sosialisme. Sosialisme merupakan paham yang menghadapi segala sesuatu harus diatur bersama-sama dan hasilnya dinikmati bersama-sama. Kelebihan dari ideologi ini adalah pertama, rakyat hidup sejahtera karena tidak ada hak pribadi. Yang kedua, luwes dalam hal perjuangan perbaikan nasib buruh secara bertahap. Kekurangan dari ideologi ini adalah demokrasi sosialis hanya terdapat satu partai politik saja. Yang kedua, menghancurkan ideologi komunisme. Yang ketiga, tidak menerima adanya politik-politik yang lain. Tokoh-tokoh ideologi sosialisme adalah Karl Marx dan Friedrich Engels. Negara yang menganut ideologi sosialisme adalah negara-negara di Eropa Barat, Kuba, dan Venezuela. Yang keempat, ideologi fasisme. Fasisme adalah ideologi yang ingin melawan kaidah moralitas yang diturunkan kepada manusia melalui agama dan menggantikannya dengan budaya yang rasis, haus darah, dan kejam. Kelebihan dari ideologi ini adalah yang pertama, rasa kesatuan nasional. Yang kedua, tingkat pengawasan dan kedisiplinan tinggi. Yang keempat, dapat mengambil keputusan pemerintah yang cepat. Dan terakhir, pemerintah dipegang oleh orang yang ahli. Kekurangan dari ideologi fasisme ini adalah rakyat dihadapkan dengan tekanan dan kekerasan. Yang kedua, rakyat diperintah dengan membuat mereka takut untuk menjadikan patuh. Yang ketiga, kekuasaan negara hanya dipegang oleh partai yang berkuasa. Tokoh-tokoh ideologi fasisme adalah Plato dan Charles Darwin. Negara yang menganut ideologi fasisme adalah Italia pada tahun 1922, Jerman pada tahun 1933, Spanyol pada tahun 1936. Selanjutnya, ideologi yang kita bahas yang terakhir adalah ideologi Pancasila. Dan yang terakhir adalah ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan segala sesuatu dalam bidang pemerintahan atau berhubungan dengan hidup kenegaraan harus dilandasi dalam titik tolaknya.
dibatasi gerak pelaksananya, dan diarahkan mencapai tujuannya. Pancasila berisi nilai, gagasan, ide, atau pemikiran dasar yang baik oleh bangsa Indonesia. Kelebihan dari ideologi ini adalah mencakup nilai-nilai positif yang diambil dari berbagai ideologi. Yang kedua, menutup kelemahan dari ideologi yang bertentangan. Yang ketiga, ekonomi yang menyangkut hajat hidup masyarakat dikuasai oleh pemerintah sehingga tidak mengorbankan rakyat. Yang keempat, bersifat fleksibel, artinya mengikuti perkembangan zaman. Kekurangan dari ideologi Pancasila ialah yang pertama, dapat menimbulkan tafsir yang berbeda. Tokoh-tokoh dari ideologi Pancasila yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Soekarno. Negara yang menganut ideologi Pancasila adalah Indonesia, karena Indonesia merupakan satu-satunya negara yang menganut ideologi Pancasila. Nah, itu teman-teman, sedikit pembahasan tentang Pancasila. Selanjutnya, saya akan masuk ke inti videonya ya, yaitu COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi virus corona baru atau SARS-CoV-2 yang berasal dari keluarga corona. Namun, jenis virus yang menyebar kali ini belum pernah ada sebelumnya. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Jadi, semua orang bisa terdampak COVID-19 ini. Mau dia kaya, mau dia miskin, semuanya bisa terpapar virus ini. Gejala awal infeksi virus corona atau yang sering disebut COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Infeksi virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk negara kita sendiri, Indonesia. Penyebab infeksi virus corona di antara lainnya yang pertama, percikan air liur pengidap atau yang terpapar virus corona. Yang kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. COVID-19 masa inkubasinya belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala COVID-19 ini selama 2-14 hari. Di samping itu, metode transmisi COVID-19 atau penyebaran COVID-19 belum diketahui dari mana asalnya. Namun, para ahli memiliki dugaan bahwa COVID-19 berasal dari hewan. Jadi, skemanya seperti ini. Hewan menginfeksi manusia sehingga manusia terpapar virus corona. Dan virus ini bisa tersebar dari manusia ke manusia lainnya. Maka dari itu, perkembangan penyebaran virus corona ini sangat cepat karena bisa menginfeksi manusia ke manusia lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pertama, kita mulai dari diri sendiri. Nilai Pancasila yang dapat diterapkan pada diri sendiri di saat pandemi COVID-19 ini adalah selalu berdoa dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa diberi perlindungan seperti yang terdapat pada sila pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu, kita sebagai umat yang beragama harus selalu senantiasa berdoa dan memohon perlindungan kepadanya. Selanjutnya, menjaga kebersihan diri dan tetap berdiam diri di rumah sesuai dengan kebijakan yang telah diambil pemerintah. Ini bertujuan melindungi diri sendiri dan membantu Indonesia dalam memutus rantai penyebaran virus ini.
Maka itu teman-teman, kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai terlebih dahulu dari diri kita sendiri. Selalu dengarkan apa kata pemerintah, karena ini juga kebaikan kita bersama. Selanjutnya, yang kedua yaitu sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa, tentu bisa menentukan pilihan dan tahu kapan harus bertindak. Kita sebagai mahasiswa ikut membantu pemerintah untuk menyuarakan agar di rumah saja. Kita juga bisa mengajak masyarakat dan teman-teman kita sendiri agar tetap di rumah dan jangan panik dalam menghadapi pandemi ini. Sebagai anggota keluarga, kita mengingatkan kepada keluarga kita yang lain untuk senantiasa menjaga kebersihan diri dan dengan selalu mencuci tangan serta mengenakan masker jika berpergian di luar. Dan juga kita juga bisa mengingatkan kepada keluarga kita agar tidak dulu sholat di masjid karena takutnya penyebaran virus ini semakin pesat. Kita ingatkan kepada kedua orang tua kita bahwa jangan dulu sholat di masjid, tapi bisa laksanakan sholat di rumah masing-masing. Yang terakhir, sebagai anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, kita harus ikut menjaga kesatuan sesuai dengan sila ketiga. Tidak menimbun masker atau APD demi keadilan dalam masyarakat sesuai dengan sila kelima. Dan tidak ikut membenci dan harus menerima jika ada salah satu anggota masyarakat yang positif terkena virus ini. Tentu kita harus menerapkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dari itu teman-teman, kita harus selalu mengingatkan teman-teman, masyarakat, dan orang di sekitar kita untuk berdiam diri di rumah. Hal ini dilakukan oleh pemerintah demi kebaikan kita bersama agar penyebaran virus pandemik ini tidak berkembang pesat. Kalian tahu, jika penyebaran virus corona ini tidak bisa dikendalikan, maka akan memiliki banyak dampak, di antaranya dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak lainnya. Maka dari itu teman-teman, kita harus selalu senantiasa mendengarkan apa kata pemerintah. Upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona adalah yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Yang kedua, selalu gunakan masker. Yang ketiga, selalu mencuci tangan dengan sabun, air, ataupun dengan hand sanitizer. Dan yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Dan itulah beberapa tips upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Dari penjelasan yang panjang tadi, saya akan menyimpulkan yang pertama, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Maksudnya, Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila untuk mengatur ketatanan negara. Ketatanan negara tersebut meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia harus selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Maka dari itu teman-teman, Pancasila sangat berperan penting dalam mengatur ketatanegaraan dan keamanan. Dalam mencegah penyebaran virus COVID-19, kita harus senantiasa mematuhi peraturan yang ada agar penyebaran virusnya terhambat. Sebab, jika penyebaran virus tidak terkendalikan, maka pemerintah akan sulit menanganinya.
Penyebaran virus yang tidak dapat dikendalikan memiliki banyak dampak, diantaranya dampak ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, virus ini juga menyebabkan kematian. Orang yang terkena virus COVID-19 tidak memandang suku, ras, bangsa, dan jenis kelamin. Semua orang bisa terjangkit virus ini. Untuk itu, kita senantiasa mematuhi pemerintah agar menghambat penyebaran virus ini dengan cara tetap di rumah, selalu cuci tangan, dan selalu mengenakan masker. Itu teman-teman sedikit penjelasan tentang aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Saya akhiri video saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada pertanyaan, boleh kok kalian tanyakan di kolom komentar saja, insya Allah saya akan menjawabnya ya. Dan untuk kekurangan saya mohon maaf, saya hanya manusia biasa, tidak luput dari salah. Untuk itu, bye-bye.